semuanya, hai. Video ini akan membahas tentang past simple dan past continuous. Jadi kita akan bahas mulai dari rumus sampai ke penggunaan. Dan di akhir kita akan tutup dengan pembahasan soal. Jadi biar lebih bisa mengerti gitu penggunaannya untuk bagaimana aja. Oke, sekarang kita mulai dari past simple terlebih dahulu. Kita bagi dulu jadi 3 jenis kalimat, positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya. Past simple itu identik dengan penggunaan kata kerja bentuk kedua ya. Oke, jadi kalau semisal ada go, kalau kata dasarnya go yang digunakan adalah bentuk keduanya, yaitu went. Kayak gitu. Tergantung dengan kata kerja yang digunakan. Apakah dia regular atau irregular. Sekarang, untuk kalimat positif, rumusnya adalah diawali dengan subjek, diikuti dengan kata kerja bentuk kedua. Sedangkan kalau untuk yang negatif, dia itu ada ketambahan did dan not. Dan kata kerja yang digunakan itu bukan lagi kata kerja bentuk kedua, tapi bentuk pertama. Sama seperti yang bentuk interrogatif, kita bawa did-nya ke depan, kemudian diikuti dengan subjek, dan kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama. Jadi intinya, kata kerja bentuk kedua itu hanya pada kalimat positif aja ya. Kalau semisal kita mau aplikasikan dalam sebuah kalimat, itu jadi kayak gini. Semisal, I went to the beach last week. Aku pergi ke pantai minggu lalu. Kalau semisal kita ubah jadi kalimat negatif, jadi I did not. Kata when kita ubah jadi bentuk pertama, yaitu go to the beach last week. Kemudian, untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, did-nya kita bawa ke depan. Did I go to the beach last week? Oke, jadi itu untuk aplikasi dalam kalimatnya ya. Sekarang kita ke usage atau penggunaannya. Jadi past simple itu digunakan untuk apa aja sih? Oke, yang pertama, past simple itu digunakan untuk membicarakan tentang past completed action atau suatu kejadian atau action yang telah dilakukan di masa lalu. Jadi, udah selesai di masa lalu gitu. Contohnya kayak gini. 50 years ago, people did not own a car. 50 tahun yang lalu orang-orang itu nggak punya mobil. Gimana kita bisa tahu kalau ini adalah sebuah past completed action? Caranya adalah lihat dari time signalnya. Di sini disebutkan 50 years ago. Gitu. Nah, dalam past simple itu ada beberapa macam ada beberapa macam time signal. Contohnya seperti yesterday, last week, last year, atau bisa disebutkan tahun, misal kayak in 1945, kayak gitu, dan lain sebagainya. Intinya, time signal yang digunakan untuk menyatakan masa lalu. Fungsi kedua itu bisa digunakan juga untuk menjelaskan tentang past repeated action atau sebuah kejadian atau event, sebuah action yang sering kita lakukan di masa lalu atau habit kita di masa lalu. Contoh, when I was a kid, I often went to my
grandma's house every after school. Waktu aku masih kecil nih, aku tuh sering banget ke rumah nenek aku waktu pulang sekolah. Nah, kayak gini contohnya. Gimana kita bisa tahu kalau itu adalah sebuah repeated action? Karena ada ini, adverb ini, often ini. Nih, ada tambahan ini. Kalau misal kita ingin mengubah formnya, itu bisa dengan menggunakan used to. Nah, kalau menggunakan used to, tapi itu nanti bentuknya udah beda. Kalau menggunakan used to, dia nggak diikuti dengan kata kerja bentuk kedua, tapi diikuti oleh infinitif atau bentuk dasarnya. Kalau semisal nih, kayak contoh yang tadi, semisal when I was a kid, I bukan often when, tapi I used to. Often ini kita hilangin ya, karena ini udah menjelaskan sesuatu yang sering kita lakukan di masa lalu. I used to go, bukan I used to went to my grandma's house every after school. Contohnya kayak gini. Sekarang kita menuju ke pembahasan kedua, yaitu tentang past continuous. Rumusnya dan penggunaannya untuk apa aja. Kita mulai dari rumus, kita bagi lagi jadi 3 bentuk kalimat kayak tadi. Yang pertama ada bentuk kalimat positif. Kalau semisal past continuous, itu ciri khasnya adalah penggunaan to be. To be-nya tapi bentuk kedua ya, was atau were. Dan kata kerja bentuk ing. Jadi ini subjek ditambahi was atau were. Ingat ya, ini nanti was sama were-nya itu disesuaikan dengan subjeknya. Kalau subjeknya adalah I, pakainya adalah was. Kalau subjeknya adalah you, pakainya adalah were. Intinya disesuaikan aja sama subjeknya. Kemudian diikuti dengan verb ing. Nah, setelah ini bisa kita ikuti dengan complement atau objek. Untuk kalimat negatif, subjek, was, atau were, tambahin not, dan ada kata kerja bentuk ing. Untuk kalimat interrogatif, was atau were-nya kita bawa ke depan, tambahin dengan subjek, kemudian ada kata kerja bentuk ing. Contohnya, kayak gini. When my friend came, I was watching the TV in the living room. Contohnya kayak gini. I was, karena dia adalah subjeknya I, maka menggunakan was, terus diikuti dengan kata kerja bentuk ing, dan diikuti dengan objek dan adverb of place. Sekarang kita menuju ke penggunaan atau ke usage-nya. Jadi biasanya digunakan untuk apa aja? Sebenarnya fungsi dari past continuous itu fungsi utamanya satu, untuk memberikan informasi tentang background of action. Jadi memberikan background scene gitu, background scene dari main actionnya. Itulah mengapa tadi di contoh yang pertama aku masih tambahkan past simple dulu baru past continuous. Fungsinya adalah untuk memberikan background scene to an action. Contohnya kayak gini. It happened at 4
in the evening when I was eating with my mom. Di sini dia itu hanya memberikan background scene. Jadi sebenarnya yang ingin disebutkan atau yang ingin informasi yang ingin diberikan itu bukan tentang ini bukan tentang I was eating with my mom. Ini bukan, tapi ini kejadian yang ini, it happened at 4 in the evening. Inilah informasi penting, main action yang ingin diberikan yang ingin diinformasikan gitu. Oke, buat lebih pahamnya kita menuju ke pembahasan soal aja ya. Oke, di sini ada 2 buah soal. Sekarang kita bakal aplikasikan past simple dan past continuous berdasarkan apa yang telah kita pelajari dan apa alasannya kenapa kita taruh tenses itu di situ. A few weeks ago, a woman call to report a burglary. Oke, di sini dia bilang beberapa minggu yang lalu seorang wanita itu menelpon untuk melaporkan sebuah perampokan. Di sini ada time signal a few weeks ago yang menandakan bahwa ini adalah sesuatu yang telah terjadi di masa lalu, selesai di masa lalu. Berarti dia menggunakan past simple. Kita langsung pakai ini, called. Gini. Yang sekarang yang kedua. Di sini bisa dilihat ada sebuah soal at 5 in the afternoon when she eat in the dining room. Nah, di sini kita bisa tahu yang mana yang pakai past continuous dan past simple dari time signalnya juga. Yang awal tuh jelas pakai past simple ya, karena disebutkan waktunya kapan. At 5 in the afternoon, karena biasanya past simple tuh pakai keterangan waktunya disebutkan. Yang kedua otomatis dia adalah past continuous. Keterangan lain adalah biasanya ada kata-kata seperti when, while, atau as, yang artinya itu adalah ketika. Jadi biasanya past continuous itu selalu dibarengi dengan kata-kata ini, when, while, atau as, gitu. Oke, berarti yang kedua ini dia itu adalah she. Ini kan dia she ya, berarti dia pakai was, kemudian eating. Dan yang selanjutnya itu adalah sebelumnya itu artinya adalah happen ya, berarti happened at 5 in the afternoon. Kira-kira itu ya yang bisa kita pelajari hari ini. Kalau semisal ada salah, saya mohon maaf. Dan selamat belajar.